Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kebetulan saya libur kerja ya. Ada kegiatan mau ini ya, pemupukan tanam-tanaman saya di depan teras rumah ya. Seperti biasa, saya mau sharing, berbagi. Tujuan saya karena berbagi sih gara-gara kebanyakan nonton YouTube ya tentang tanaman. Jadi tambah saya hobi juga ya teman-teman. Sharing utama di sini saya itu kok aneh gitu, di YouTube itu banyak orang melakukan pemupukan pakai pupuk sintetis ya atau pupuk kimia seperti ini. Kok ribet gitu, ada yang pakai anu lah pupuk khusus pembuahan lah, pupuk segala macam. Kok dibikin ribet gitu ya teman-teman. Nah, kalau saya pribadi ya hitung-hitung pahala ya buat saya ya. Mau sharing juga, mudah-mudahan jadi amal jariah juga ya buat saya teman-teman, amin. Saya itu kalau pemupukan cukup menggunakan dua pupuk ini saja ya teman-teman. Ini NPK, ini pupuk Saprodat. Nah, Saprodat ini saya incer Saprodat karena ada kandungan sulfurnya ya. Dia itu bagus untuk akar, masa pertumbuhan atau masa generatif ya. Masa pertumbuhan atau masa vegetatif, bisa juga untuk masa generatif atau masa pembuahan ya teman-teman. Dia ini pupuk seimbang lah. Kalau untuk nutrisinya bisa lihat di ini ya, di Google, di YouTube juga banyak kandungan pupuk Saprodat itu seperti apa. Nanti di situ teman-teman tahu ya. Kalau NPK ya, nggak usah perlu ditanya lah. Ini udah pupuk umum ya. Ada yang bilang katanya pupuk ajaib. Kalau saya pribadi sih ini pupuk lengkap ya. Tapi dilengkapin lagi pakai ini. Tapi saya itu teman-teman jujur ya, nanam dari awal sampai pembuahan cukup menggunakan dua pupuk ini saja ya. Hanya dosisnya yang berbeda. Untuk masa pembuahan dosisnya juga berbeda ya. Kalau pembuahan saya gunakan 1:1. Misal ini satu segini untuk 1 ember ya, ini NPK juga 1. Sedangkan untuk masa pertumbuhan karena ini kan ada kandungan sulfurnya ya, untuk merangsang pembuahan segala macam sangat bagus ya, untuk masa generatif juga. Jadi saya kurangin setengah segini teman-teman. Jadi saya itu nggak pakai pupuk aneh-aneh lah kayak di channel-channel YouTube ya. Mungkin itu bagus ya buat orang, tapi kalau saya itu anggapnya ribet. Jadi di sini saya mau sharing ini, sharing cara pemupukan pakai pupuk kimia atau sintetisnya. Kebetulan ini saya untuk pupuk arjen aja ya. Biasanya saya pakai pupuk ini, pupuk organik ya. Kalau di musim panas saya pakai pupuk sintetis atau pupuk kimia. Ini pupuk organik sayanya itu kalau di musim panas susah bikinnya teman-teman. Rumput-rumputnya udah saya semprot segala macam. Terus impotnya juga waktunya kurang ya karena saya sibuk kerja teman-teman. Oke, langsung aja cara pembuatannya segini ya teman-teman. Oh ya, bisa digaris bawahi ya teman-teman. Untuk generatif atau vegetatif ini nggak apa-apa ya, nggak dikurangin juga. Ini nggak apa-apa kelebihan. Oke, langsung next. Ini saya kan ada di situ ada pohon bangkol sama terong, tomat ya, nanti saya kasih lihat. Ini untuk air 1 ember seperti ini ya, kurang lebih 5 liter lah. Produknya 1 sendok ya, atau kalau pakai sendok biasa, sendok teh itu 3 sendok. Ini juga 1 sendok, udah cukup. Ini dari awal saya gunakannya seperti ini ya teman-teman. Hanya saja dosisnya dikurangin kalau masih kecil itu tanamannya ya. Kalau baru 2 minggu saya kasih setengah seperti ini, setengah untuk 1 ember. Kalau udah gede ya, semuanya saya penuhin seperti ini. Kalau dulu saya seperti ini. Oke, udah, sekarang saya aduk ya teman-teman. Begini udah larut. Untuk harganya Saprodat ini emang agak mahal ya teman-teman, tapi kepake lah ini. Wajar mahal karena isinya sangat banyak ya. NPK ini murah 20.000 yang kemasan, tapi isinya dikit. Oke, saya aduk dulu ya teman-teman. Udah teraduk ya sampai merata. Next ke kebun ya, kita siram di pagi hari atau sore hari ya teman-teman. Kalau untuk penyiraman itu ya, baiknya itu sore hari atau pagi hari, tapi saya lebih suka pagi hari ya.
Next. Nah, ini tanamannya teman-teman. Ini terong ungu. Oh, ini ya tuh. Gemuk-gemuk tanamannya, daunnya lebar-lebar. Untuk ini kena penyakit ya, teman-teman. Ini saya biarin. Nanti saya ngandalin dari tunas-tunasnya ini ya, nih. Tunas-tunasnya ini nanti saya potong. Nah, untuk satu tanaman saya kasih setengah ya, teman-teman. Setengah sampai 1. Tergantung lihat kondisi tanahnya ya. Kalau basah saya setengah, kalau full saya kasih 1. Nah, pupuk ini 1 pohon kurang lebih 1 gelas ya airnya ya, nih 250 ml ya. Siram. Ini terong ungu ya, teman-teman. Siram. Ini daun-daunnya bisa saya pruning ya, yang bagian bawah, karena sudah mulai memasuki masa generatif ya teman-teman, atau masa pembuahan. Jadi biar fokus ke pembuahannya. Ini tomat saya juga sama nih, serentak nih udah memasuki. Ada yang sudah berbentuk buah ya, bunganya tuh. Sama dosisnya ya. Untuk penyiraman, kalau tomat saya setengah ya di polybag. Nah. Oh ya teman-teman, kalau nanam tomat ya, kalau udah tinggi kelihatan akarnya gini, kalau bisa ditambahin tanah ya. Tambahin tanah biar akarnya banyak. Jadi kalau akarnya banyak kan ini nutrisinya, dia menghisap nutrisinya ini ya, sangat bagus, sangat cepat karena ini banyak akarnya. Nah tuh teman-teman, alhamdulillah ya, biarpun di polybag, dia ini di polybag bunganya nggak ada yang rontok ya, nggak ada yang rontok bunganya. Sekarang yang di tanah. Nah, ini yang di tanah ya teman-teman. Iku mah apa kakarane kong? Sawi keduduk apa kong? Oh, kembang kol. Oh, iku kembang kol. Oh. Next, teman-teman. Jangan nonton juga kerepan. Iya, agak kerepan. Bating dengan apa aja gitu. Kalau tempat aturan mak. Next. Apa 3 kan telu. Nah, ini untuk pohon tomatnya saya juga sharing ya teman-teman nih. Untuk di polybag dulu, di polybag ini ya teman-teman nih. Dia ini pertumbuhannya paling cepat ya, paling gacor, paling bagus. Ini bisa saya pruning daun-daunnya ya teman-teman. Nah, tapi kelebihannya dia sudah berbentuk buah ya, maaf tuh, kurang fokus. Nah, bunga-bunganya udah pada berbentuk buah ya tuh. Udah ngedompol ya teman-teman tuh. Ini gara-gara saya ini ya, nggak, penyiramannya nggak konsisten, jadi banyak yang ini ya, bunganya ada yang rontok, bukan banyak, ada sih. Sedangkan di tanah, nah balik lagi di tanah tuh, dia pertumbuhannya banyak ya teman-teman, tinggi, bagus, daun-daunnya banyak, udah saya pruning. Nah ini udah jelek saya pruning ya, tapi pembentukan pembuahan bunganya dia terlambat ya tuh. Cara naluri alamiahnya dia ini tuh, karena akarnya luas, dia mereproduksi bunganya lebih banyak lagi ya, tapi terlambat. Sedangkan yang di polybag sedikit lebih dikit ya bunganya, tapi sudah pada berbentuk buah. Nah gitu ya teman-teman, plus minusnya di polybag sama tanah. Ini terong, ini kembang kol saya ya teman-teman, saya siram setengah-setengah, nggak banyak. Ini kalau nanam pakcoy ya teman-teman, awalnya tanahnya segini ya, setiap tinggi ini dibuang daunnya, setiap 1 minggu sekali buang 2 daun, tambahin tanah. Terus nanti si tanah urugan ini dia bakal tumbuh akar-akar baru juga ya. Siram pupuk setengah-setengah. Oke.
cabe ini nggak kurus ya, di akarnya ini banyak gulma-gulma. Ya. Sedangkan ini bunga kol ya teman-teman, nih saya tanam bunga kol. Ini nggak saya pupuk ya, karena 3 hari yang lalu udah saya pupuk. Dosisnya yang awal tadi itu kan ya setengah-setengah. Ini kangkung saya ya, usia 5 hari. Tuh saya lagi melakukan eksperimen ya teman-teman. Eksperimen nanam bunga kol pakai sistem irigasi kapiler ya, sumbu. Sistem sumbu. Jadi karena saya sibuk kerja, saya itu berpikir gimana caranya nyiramnya 1 minggu sekali ya pakai sistem kapiler kayak gini. Jadi saya mau nyoba pertumbuhan yang di sini sama yang di sini, hasilnya kayak gimana. Oke, next mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga ini bisa bisa jadi referensi buat teman-teman mau berkebun tapi sibuk pemupukannya kayak gimana. Nah, kalau saya pribadi cukup 2 itu doang ya. Saya berharap sih dapat masukan dari teman-teman kayak gimana bagusnya cara pemupukan, sesuai pengalaman teman-teman biar jadi pelajaran buat saya juga ya. Kan setiap orang itu punya cara berkebun dengan caranya sendiri ya, beda-beda. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Next, nanti saya update lagi ya pertumbuhannya. Saya juga mau ngerenov ini semua pakai sistem raised bed bambu kayak gitu ya. Dari sini ke sini, ntar depan halaman rumah dari sini semua ya. Nanti saya juga mau review atau nge-lab cara pembuatannya gimana, kayak raised bed bambu sesimpel itu ya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Bisanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.